Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihil kiram. Thumma ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa lamma anbiya wa syuhada salihin jami'a malaikatul muqarrabin min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha fil barri wal bahri. Sunna hadrati jamil Sun hadrati abaina wa mahadina wa jadadina jadatina amlamina amadina wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadabkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hasanat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wa dalalata al khair ibtigha wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atlik lisani wa tsabbit janani wa muddani bi madad min indik. Allahumma saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Yaqutun Nafis di pertemuan yang ke-6. Sebelumnya kita telah membahas tentang apa? Tentang rohen. Ada beberapa poin yang belum kita sampaikan. Kemarin ada beberapa jenis dain, ya. Ad-duyun imma mustaqir wa imma lazim wa imma ayilun ilal luzumi binafsihi wa imma ayilun ilal luzumi bil amal. Ada yang nulis? Apa dain mustaqir? Ad-dainul mustaqir huwallazi la yatatarraqu alaihi as-sukut. Betul tidak? Utang yang tidak akan pernah gugur, tidak bisa digugur. Apa contohnya? Kasamanil mabi' ba'dal qabdi. Betul? Kasamanil mabi' ba'dal qabdi. Contohnya misalkan saya membeli kitab ke Abror. Abror saya beli kitab kitab apa? Kitab Al-Yaqutun Nafis. Berapa harganya? 100.000. Ini kitabnya kata Abror. Kemudian saya berkata, oke, kitabnya saya ambil, tapi bayarnya nanti ya. Bayarnya itu utang bukan? Utang bukan? Utang dan mabiknya sudah saya terima, betul? Boleh tidak Abror berkata, oke, kalau antum mau bayar nanti, mana jaminannya? Boleh tidak? Boleh. Karena itu adalah utang yang mustaqir. Ada jenis yang al-lazim, betul? Al-lazim huwallazi yafsudu bi fasadil muqabil qoblal qabdi. Contohnya kasamanil mabi' qoblal qabdi. Sama kayak tadi contohnya. Abror, saya beli kitab Al-Yaqutun Nafis. Bayaran nanti. Tapi kitabnya dipegang antum dulu. Ya, dipegang antum. Saya berkata kepada Abror, boleh kata Abror, ya udah, kitab ada di saya, tapi mana jaminannya? Ya, supaya antum nggak PHP. Apakah boleh seperti itu? Boleh, karena itu ada utang yang lazim. Ada utang ayilun ilal luzum. Utang yang ayilun ilal luzumi binafsihi adalah hutang yang mana dalam sebuah transaksi masih berada dalam khiyar syarat. Contohnya Abror, saya beli kitab Yaqutun Nafis, tapi ditunggu selama 3 hari. Kalau saya deal ya akannya lazim, kalau tidak saya kembalikan. Kata Abror, ya sudah. Mana jaminannya? Boleh tidak? Boleh. Karena itu adalah ayilun ilal luzumi binaf. Ada ayilun ilal luzumi bil amal, ya. Ayilun ilal luzumi bil seperti apa? Kaju'lil
ju'alah, seperti upah dari akad sayembara. Contohnya, saya berkata kepada banyak orang, barang siapa yang bisa menemukan sepeda motor saya, maka akan saya berikan 1 buah motor. Kemudian kata Abror, oke, saya menyanggupi. Boleh tidak? Abror berkata, itu utang bukan? Utang bukan? Utang. Boleh nggak Abror berkata seperti ini? Oke, saya sanggup. Tapi sebelum saya melakukan pencarian ini, mana jaminannya? Boleh tidak seperti itu? Tidak, boh. Itu namanya ayilun ilal luzumi bil amal. Nah, begini. Di sini ada beberapa poin. Dalam hutang yang berupa ayilun ilal luzumi binafsihi, itu tidak semua, artinya dalam khiyar syarat, itu tidak semua dari kedua bai' dan mushtari boleh mengajukan sebuah rohen. Ya. Coba buka halaman 108, itu ada beberapa catatan yang belum kita baca. Wa yajuzu. Ketemu tidak? Jadi wa kaunuhu laziman au ayilan ilal luzumi binafsihi fala yasihhu bi ghairihi kamalil kitabah wa ju'lil ju'alah qabla al-faraghi minal amal. Li'annal mukataba lahul fashu mata sya'a wa fil ju'alati lahuma fashuha fayasqutu bihil ju'lu. Nah, ini yang belum kita jelaskan. Wa yajuzu akhdur rohni. Wa yajuzu akhdur rohni bithamani muddatal khiyar li'annahu ayilun ilal luzumi binafsihi. Bagi yang memiliki cetakan Darul Minhaj yang berwarna ungu, ada ta'likan dari Syekh Sa'id bin Salim Bagithan. Qauluhu yajuzu bithamani muddatal khiyari li'annahu ayilun ilal luzumi binafsihi ay in malakal bai'u as-samana kama fit tuhfah wa ghairiha. Begini. Ada pertanyaan. Kalau saya bilang seperti ini, Abror, saya hendak membeli kitab Al-Yaqutun Nafis, tapi tolong berikan khiyar selama 3 hari. Kitab saya bawa dulu, tapi saya harus diberikan pilihan nih, diberikan khiyar. Saya butuh istikharah dulu. Kalau cocok saya beli, kalau tidak cocok saya kembalikan lagi. Nah, dalam 3 hari itu, di masa khiyar syarat, kitab ini punya siapa? Pertanyaannya itu. Dan uang 100.000, berapa tadi harganya? 100.000, itu punya siapa? Dalam masa 3 hari ini. Begitu. Ini pertanyaannya. Maka dari itu timbul pertanyaan, limanil mulku muddatal khiyar. Liman al milku muddatal khiyar. Baca nggak? Limanil milku muddatal khiyar. Milik siapa musman dan saman ketika ada khiyar syarat? Ya. Tapi ini umum sebetulnya, mau khiyar syarat, khiyar majlis, tapi kita jelaskan yang khiyar syarat saja karena itu lebih memungkinkan. Limanil mulku muddatal khiyar. Ingkana al khiyaru lil bai'. Ada 3 surah di sini. Ingkana al khiyaru lil bai'. Ingkana al khiyaru lahuma. Yang ketiga adalah ingkana al khiyaru lil mushtari. Ada 3 surah di sini. Milik siapa? Duit dan kitab tadi ketika ada masa khiyar syarat. Yang pertama, ingkanal khiyaru lil bai'. Siapa penjualnya? Abror, saya beli kitab Yaqutun Nafis, ini uangnya. Kemudian Abror mengajukan khiyar syarat, tapi saya diberikan khiyar 3 hari ya, karena ini kitab kesayangan saya. Kalau misalnya 3 hari saya sudah selesai istikharah, kemudian hasilnya ada, maka saya jual. Tapi kalau misalkan saya merasa kehilangan dengan kitab kesayangan ini, saya balik lagi. Begitu. Ingkanal khiyaru lil bai', maka
fal mabi'u lil bai' wa tsamanu lil mushtari. Kalau khiyarnya itu milik pembeli, khiyar syaratnya, maka mabi punya dia, kitab Yaqutun Nafis, duit punya saya. Walaupun kitabnya dari saya. Ya, udah qobd atau belum terserah. Yang penting kepemilikan masih ada di pemilik awal. Kemudian yang kedua, in kana al-khiyaru lil mushtari fatsaman lil bai' wal mabi'u lil mushtari. Kebalikannya. Kalau khiyarnya itu hanya saya saja, bro, tapi mikir-mikir dulu 3 hari nih. Maka barang itu punya saya dan uang itu punya ab. Nah, kalau di surah pertama, in kana al-khiyaru lil bai', karena itu masih milik abror, walaupun barang ada di saya, abror berhak untuk menjual kembali. Kenapa? Karena khiyar milik dia. Kalau khiyar milik dia, masih hak dia. Boleh dijual kepada orang. Paham nggak? Kemudian yang kedua, in kana al-khiyaru lahuma. Dua-duanya mengajukan khiyar. Abror bilang khiyar seperti tadi, ini kitab kesayangan saya. Kemudian saya berkata, saya juga mikir-mikir juga ya, nanti khawatir uangnya nggak ada lagi nih, uang terakhir. Kalau misalkan saya nggak punya uang, saya balikan lagi. Maka famauqufun. Maka dimaukufkan, ya. Apa maknanya begini maknanya? Intamma al-aqdu fal mabi'u lil mushtari wa tsamanu lil ba'i. Antum boleh mengganti mabi jadi muthman, enggak masalah, ya. Mana bagusnya? Muthman apa mabi? Enggak apa-apa. Mabi di situ maksudnya muthman, ya. Kemudian yang kedua, in fusikho al-aqdu fal mabi'u lil bai' wassamanu lil mushtari. Yang kedua, bagaimana kalau khiyarnya ada dari kedua belah pihak? Lihat, kalau akadnya itu selama 3 hari, deal jadi, maka duit punya abror, kita milik saya. Tapi kalau sebaliknya, ternyata ketika dalam masa 3 hari ini akadnya dirusak, fasakhdul aqda, kata dia fasakhdul aqda, maka terbukti bahwa kitab ini milik abror, duit milik Nah, di mana dari 4 jenis model transaksi seperti ini yang boleh mengajukan rohen? Yang boleh diadakan sebuah akad di sini. In kanal khiyaru lil mushtari. Adapun ketika khiyarnya milik saya dan abro, tidak boleh ada rohen. Begitu pula ketika khiyarnya abro saja, kalau ini abro dan saya, ini abror, maka tidak boleh ada rohen. Makanya di sini disebutkan ai in malakal bai'u as-samana, ya, bagi yang punya cetakan Darul Minhaj. Kama fit tuhfa wa ghairiha bi angkana al khiyaru lil mushtari wahdah bi khilafi ma idza lam yamlikhu bi angkana al khiyaru lahuma aw lil bai'i wahdah fala yasihhu bihi Nih, kalau misalkan khiyarnya milik siapa? Milik abror saja, kitabnya sudah saya ambil, kemudian abror berkata, saya mengajukan khiyar selama 3 hari, kemudian saya bayar nanti uangnya. Nggak boleh abror berkata, mana jaminannya? Nggak boleh. Kenapa? Karena kitab itu masih milik abror. Ngapain ngadakan rohen? Begitu. Fala yasihhu bihir rohnu li'annahu imma mauqufun au bakin ala milkil mushtari. Sekarang ada khotimah, ya, pertanyaan baru. Rohen itu bisa terbebas dengan karena apa? Kalau saya berhutang kepada abror, tolong hutangi saya sebesar 100.000. Kata abror, mana jaminannya? Ini kata saya jaminannya 1 HP saya. Ya, jadi saya menghutang kepada abror meminta apa jaminannya? HP. Kapan akad rohen ini usai? Ya, kapan akad rohen usai? Ada 3 perkara, ya.
Cukup nggak di sini? Yanfaku, soalnya ini di kitab nggak ada. Yanfak nurrohnu bisalah sati umurin bifashi rohni minal murtahin wa bil ibra ala dain. Yang ketiga wabi sadadi jami'i ad-dain. Jadi akad rohan ini bisa selesai. Yanfak itu apa bahasanya? Apri? Terlepas ya. Keren gitu bahasanya ya, terlepas. Bahasa mana itu? Kalau bahasa Serang yanfak bahasanya. Yanfakur rohnu bifashir rohni minal murtahin. Tadi saya berhutang kepada Abror meminta jaminan. Rohan itu bisa terlepas ketika Abror berkata, ya sudah, ini HP-nya, antum sudah baik hati, nggak perlu ada jaminan lagi. Maka akadnya putus rohannya. Kenapa? Karena akad rohan itu lazimun min jihatir rohin wa jaizun min jihati murtahin. Paham? Yang kedua bil ibro. Kalau Abror berkata, ya sudah, hutangnya saya lunasi, saya bebaskan. Ya, ibro itu sedekah ya bahasanya. Maka sudah akad rohannya juga putus. Yang ketiga wabisada di jami'id daini. Ya. Dan dengan cara saya melunaskan semua utangnya. Kalau misalkan begini, saya berhutang sebesar 1 juta kepada Abror. Kemudian jaminan saya itu 2 HP yang mana harganya 1.500.000, 1.500.000. Kalau saya hanya melunasi 500.000, tidak boleh saya meminta 1 HP. Ya, tidak boleh meminta 1 HP. Kalau semuanya dibayarkan baru HP boleh saya ambil lagi. Jadi rohan itu selesai dengan 3 cara. Bifashir rohni, wabil ibro, wabisadadi jami'i ad-dain. Paham? Ada pertanyaan dalam bab rohan? Ada yang di sini anak syariah? Coba ngacung. Coba ngacung. 1, 2, 3. Banat siapa banatnya? Ada berapa banatnya? Ada berapa? Yang lain usul semua? Di usul ada fikih kan? Fikihnya fikih apa? 4 mazhab ya? 4 mazhab kan? Yang syariah tingkat berapa di sini? Terus tingkat berapa? Tingkat 2. Syariah berang tingkat berapa? Banat tingkat 1. Yang 4 siapa? Masya Allah. Yang 2 ada yang 2. Nanti antum kalau misalkan mempelajari fikih maudhu'i, pasti itu masuknya bab muamalah, bener nggak? Syariah tingkat 2 muamalah bukan? Kalau banin ya. Semoga nanti ini bermanfaat buat ujian. Bagian syariah yang usul juga bermanfaat loh. Apa? Ujian kemarin. Masa? Iya. Oh iya. Tapi 4 mazhab ya? Iya. Enggak palang tempat mazhab itu. Alhamdulillah. Selesai sudah ya bab rohan. Setelahnya kita membahas tentang al-qardu. Betul tidak qard? Qard itu kalau dalam tradisi kita adalah akad hutang piutang. Bedanya secara tradisi di lingkungan kita, qard itu lebih khusus kepada uang. Betul tidak? Kepada Tapi kalau menurut istilah dalam kitab fikih, qard itu enggak terkhusus hanya uang saja. Utang roti, utang minum, bisa. Semua apapun itu yang bisa dijadikan komoditi dalam bab salam itu bisa dijadikan masuk dalam bab qard. Begitu ya. Jadi hukum asal dari qard itu disunahkan karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man naffasa
an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Siapa yang menghilangkan kesusahan dunia dengan cara memberikan hutang piutang, niscaya Allah akan menghilangkan kesusahan ketika di hari kiamat. Allah senantiasa selalu bersama hambanya selagi hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Pertanyaannya, mana yang paling utama di antara hutang dan sedekah? Hah? Kenapa hutang lebih utama? Langsung awal. Kenapa hutang lebih utama? Kenapa, Hid? Kenapa, Bro? Kenapa hutang lebih utama daripada sedekah? Lagi butuh, jawabannya betul. Karena hutang itu pasti diberikan kepada orang yang membutuhkan. Tapi kalau sedekah tidak. Terkadang kita sedekah orangnya itu butuh, terkadang pula tidak. Maka dari itu hukum sedekah, hukum apa? Hukum hutang itu sunnah secara asal. Hukum hutang itu secara asal hukumnya Adapun hukum meminta hutang itu mubah hukumnya secara asal. Jadi menghutangi iqrad fil asli mandub wal iqtirad fil asli mubah, gitu ya. Namun dalam beberapa kondisi menghutangi itu hukumnya terkadang wajib, terkadang makruh, terkadang haram, nggak ada mubah. Karena hukum iqrad secara asal itu memberikan hutang secara asal hukumnya Kalau secara asal hukumnya mandub, nggak mungkin ada hukum mubah. Begitu kaedahnya. Bagaimana gambaran menghutangi itu hukumnya wajib ketika yang meminta hutang itu adalah orang yang sedang terpaksa. Kalau tidak dihutangi mati misalkan. Maka wajib bagi dia untuk menghutangi. Ya, itu ketika wajib. Yang kedua sunnah. Enggak, kalau sunnah enggak. Yang kedua makruh. Makruh ketika seorang yang mengutangi mukrib. Ada dugaan kuat bahwa duit ini misalkan akan digunakan untuk membeli perkara-perkara makruh seperti rokok misalkan. Misalkan Abror minjam uang kepada saya, paling buat beli apa? Buat beli rokok. Makruh bagi saya untuk menghutangi Abror. Kadang pula haram iqrad itu menghutangi ketika yakin kalau saya ini memiliki keyakinan uangnya akan digunakan untuk perkara haram. Itu hukum iqrad ada 4. Wajib, muharram, makruh, apa? Mandub. Ya. Bagaimana hukum iqtirad? Hukum mengambil hutang. Hukum mengambil hutang yang pertama, in kana mudtarron, kalau dia itu terpaksa, maka wajib dia untuk menghutang. Misalkan begini. Orang sudah tidak makan 3 hari. Bagi dia wajib untuk iqtirad, wajib untuk mencari hutang. Entah dia memiliki keyakinan akan bisa mengganti hutangnya atau tidak, ya. Sawaun kana yarjul wafa min malihi aula. Yang kedua, hukum iqtirad itu adalah haram ketika dia dalam kondisi yang tidak terdesak, tidak idtiror ya, tidak mudtir. Dan juga tidak ada kebutuhan baginya. Kemudian yang ketiga, dan dia tidak akan mampu membayar hutang tersebut. Hukumnya haram seperti itu. Saya menghutang, saya meminta hutang kepada Bro, tolong hutangi saya. Keadaannya saya itu tidak dalam kondisi terpaksa, terdesak, kemudian tidak ada kebutuhan apa-apa. Dan ketika itu saya ketika meminta utang kepada Abror tidak akan mungkin menemukan gantinya, maka itu hukumnya beda halnya kalau Abror mengetahui hal itu. Kalau Abror mengetahui saya bahwa saya ini adalah orang yang seperti tadi, maka tidak haram hukumnya. Haram itu ketika tadi koinnya banyak sekali. Sudah. Al-qardu lugotan al-qata'u. Al-qardu lugotan al-qata'u wa syar'an tamliku syai'i biraddi bada. Ini tak hapus ya? Udah dipoto belum?
Definisi dari al-qardu syar'an. Al-qardu syar'an tamliku asy-syai'i biraddi badalihi. Al-qardu syar'an tamliku syai'i biraddi badalihi. Memberikan hak kepemilikan sesuatu terhadap orang lain dengan janji akan mengembalikan gantinya. Tamliku syai'i biraddi tamlik itu berarti sifat dari muqrid. Tamlikul muqridi asy-syai'a biraddi badalihi ilal muqtarid. Dalam fikih ada beberapa kaidah penting yang kemungkinan akan ditemukan ketika antum membaca fikih Syafi'i. Karena begini, sesuatu itu imma mutaqawwam wa imma mutamatsil. Ya. Asy-syai'u imma mutamatsil wa imma mutaqawwam. Apa itu mutamatsil, apa itu mutaqawwam? Beda. Definisinya beda. Definisi versi ulama dahulu dengan definisi ulama versi sekarang kontemporer itu berbeda. Ya, mutamatsil. Ada dua versi di sini. Ada versi indal qadim, fil qadim yang namanya mutamatsil adalah ma hasarahu waznun au kailun wajaza assalamu fihi. Itu namanya mutamatsil menurut ulama dahulu. Sesuatu yang hitungannya itu menggunakan timbangan atau takaran dan diperbolehkan melakukan transaksi salam di hal tersebut. Itu mutamanya apa? Itu namanya mutama. Apa contohnya? Buah-buahan, kurma, beras, ya daging, apapun sesuatu yang bisa ditimbang menggunakan timbangan, ditakar menggunakan takaran dan diperbolehkan melakukan transaksi salam. Apa itu yang diperbolehkan dalam akal salam nanti akan disebutkan. Maka itu disebut sebagai mutamatsil. Begitu pula sebaliknya. Fil qadim, jangan di sini terlalu dekat. Mutaqawwim fil qadim definisinya adalah ma hasarahu adun au zir'un kan na'am wa wasiyab. Sekarang mutaqawwim atau mutaqawwam boleh mutaqawwam, boleh mutaqawwim, tapi ulama biasanya membaca mutaqawwam. Mutaqawwam menurut ulama dahulu adalah ma hasarahu adun, sesuatu yang menggunakan hitungan ketika transaksi, tidak menggunakan timbangan, tidak menggunakan takaran, atau menggunakan apa? Ukuran ya, meteran. Seperti apa? Seperti hewan ternak, seperti pakaian. Pakaian apakah dijual menggunakan timbangan, takaran, tapi menggunakan meteran, itu versi dahulu ya, versi dahulu. Jadi sesuatu itu imma mutamatsil wa imma mutaqo. Ma huwal mutamatsil fil qadim ma hasarahu waznun au kailun wa jaja salamu fihi. Wa imma mutaqawwam ma huwal mutaqawwam al mutaqawwam fil qadim ma hasarahu adun au dhira'un kana ami wasiyab. Misalkan begini. Kalau kita berhutang 1 kilo beras ya.
Beras itu maksudnya kategori apa? Mutamatsil. Wahid kilo ruz. Ya. Maka kalau dalam definisi ini saya wajib mengganti dengan al-mutamatsil juga hakikotan. Kalau saya berhutang, saya meminta hutang kepada Abror 1 kilo beras, Bror, saya hutang ini ya, hutang bukan minta. Saya hutang, nanti akan saya kembalikan. Apa yang saya kembalikan? 1 kilo ruz juga. 1 kilo ruz pula. Itu namanya al-mutamatsil hakikotan. 1 kilo ruz ini disebut sebagai al-mutamatsil hakikotan. Kalau saya hutang kepada Abror, Bror, saya hutang kambing, bukan minjem. Apa minjem? Hutang ini hutang, ya. Maka apa yang wajib saya ganti? Yang wajib saya ganti adalah yang di sini. Al-mutamatsil suratan. Karena nggak mungkin begini. Saya hutang 1 kambing kepada Abror. Apakah bisa saya mencari yang mirip secara hakikat? Nggak mungkin kan? Maka digantinya dengan al-mutamatsil suratan. Paham? Itu adalah mutamatsil dan mutako. Sekarang ada nggak yang kayak begitu? Hutang HP diganti HP, hutang makan diganti makanan. Udah nggak ada ya? Hutang duit namanya. Namanya hutang pasti duit kan? Apa? Nah, sekarang versi ulama-ulama terkini ya. Fil hadis. Apa itu mutamatsil? Ini disebutkan oleh Syekh Mustafa Abdul Nabi. Al-mutamatsil fi asrina huwa ma an tajathu al-masani'. Sesuatu yang dikeluarkan oleh pabrik yang mana secara ukurannya pasti sama. Itu disebut sebagai mutamatsil fi asrina. Ma antajathu apapun itu yang dibuat oleh pabrik yang mirip ya statusnya, maksudnya yang memang detail, plek sama begitu ya. Maka itu disebut mutamatsil di dalam bab qard. Kalau saya menghutangi apa? Kalau saya hutang kitab, wakana jadidan, tambahin. Wakana jadidan. Sesuatu yang dikeluarkan oleh pabrik dan itu baru. Ya, saya misalkan pergi ke maktabah. Ada qard, bukan beli ini mah. Saya iktaradtu kitabal yaqut an-nafis bi syarti an arudda badalahu. Ya. Maka itu disebut sebagai mutama karena dikeluarkan oleh pabrik. Ya, Darul Minhaj misalkan, dan itu baru. Apa gantinya? Sama, gantinya adalah al-mutamatsil hakikotan. Gantinya saya harus beli yang baru. Saya ganti lagi. Kemudian al-mutaqawwam fil hadis, apa itu? Al-mutaqawwam fil hadis wa masta'malahu annas. Ya. Sesuatu yang sudah pernah dipakai. Barang bekas. Kenapa disebut mutaqawwam? Kenapa tidak disebut mutamatsil? Karena asar istimal itu berbeda-beda. Asar istimal itu berbeda-beda. Terkadang saya dengan Abror punya mobil. Saya punya mobil, Abror punya Saya menggunakan mobil selama 2 bulan karena saya itu orangnya rapi, tidak rusak mobilnya. Tapi Abror punya mobil 2 bulan karena nggak benar penggunaan jadi makanya asar istimal itu berbeda. Karena berbeda, maka tidak bisa masuk kategori mutamatsil. Karena kalau sudah digunakan, orang itu berbeda-beda. Kadang dia guna langsung rusak, kadang dia guna masih awet, begitu. Maka dari itu ini masuk kategori mutaqawwam fil hadis. Apa gantinya? Kalau misalkan saya hutang kepada Abror, saya hutang kitab atau HP. Kemudian apa nanti yang wajib saya ganti? Yang wajib saya ganti adalah al-mutamatsil suratan. Kalau zaman dahulu itu ketika masih ada budak,
al-mutamasil, al-mutaqawam itu seperti apa? Seperti budak. Kalau saya hutang budak ya, hutang ini jadi milik saya. Bagaimana gantinya? Budak lagi. Tapi apakah budak yang mutamasil hakikatan? Nggak mungkin kan? Begitu. Jadi al-qardu syar'an tamliku syai'i biraddi badalihi. Ya. Ada kata-kata badal. Akhrajal ariyah. Akhraja al-a. Karena ketika dalam akad ariyah, saya mengembalikan ainnya bukan badalnya. Betul tidak? Ya, dalam akad ariyah kita mengembalikan ain bukan badal. Paham? Al-qardu lugotan al-qata'u wa syara'an tamliku syai'i biraddi badalihi. Arkanul qardi arba'atun. Muqridun. Muqrid itu orang yang memberikan hutang atau bisa disebut sebagai dain. Dain. Wa muqtaridun. Dan orang yang diberikan hutang atau bisa disebut dengan madin. Madin itu isim maf'ul, orang yang dihutangi. Dari fi'il madhi dana yadinu dainan dainun fahuwa madinun. Wasigoh dan sigot. Ai ijabun wa qabulun lafdon. Ya, dalam transaksi qard pinjam hutang piutang harus ada ijab dan qabul secara lafaz. Falau lam yakbal lafdon. Falau lam yakbal al-muqtaridu lafdon au lam yahsul ijabun mu'tabarun minal muqrid lam yasihha. Kalau tidak ada sigot atau ada tapi sigotnya tidak sesuai, contohnya pinjam. Pinjam itu sigot qard bukan? Bukan kan? Maka menurut qaul mu'tamad tidak sah, qardnya tidak sah. Maksudnya kategori apa itu? Bai'ul mu'atoh, qardul mu'atoh bahasanya. Kenapa? Karena walaupun ada sigoh, tapi sigohnya tidak sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh madhab Syafi'i. Jadinya mu'atoh juga. Misalkan pinjam uang dong. Loh, pinjam kan bahasa Arabnya apa? I'arah, bukan qard. Makanya tidak masuk kategori qard secara madhab Syafi'i, tapi bisa masuk menggunakan qaul-qaul dari luar madhab. Lam yasihha. Kalau menurut qaul mu'tamad madhab Syafi'i, pinjam dengan kata-kata hutang dengan kata-kata pinjam kayak tadi, pinjam uang dong. Wa yahrumu 'alal akhidhi at-tasarrufu fihi. Pinjam duit dengan kata-kata pinjam uang. Dengan kata pinjam tidak boleh ditasarrufkan, haram hukumnya. Li adami mulkihi. Wa idza tasarrafa fihi domina badalahu bil mithli awil qimah. Wa yustasnal qaradul hukmi fa innahu la yaftakiru ila ijabin wa qabulin ka it'amil ja'i' wa kiswatil 'ari. Jadi ada beberapa transaksi qard yang mana tidak disyaratkan adanya ijab dan qabul. Disebut sebagai qaradul hukmi. Contohnya memberi makan orang yang kelaparan, memberikan pakaian orang yang telanjang, itu disebut sebagai qardul hukmi. Kenapa disebut qardul hukmi? Karena dalam kondisi-kondisi ini terkadang orang itu tidak bisa mengadakan sebuah ijab qabul. Karena apa sebabnya? Karena mungkin orang tersebut sangat kelaparan, jadi tidak bisa ngomong. Atau sangat kedinginan, tidak memiliki pakaian, makanya tidak mampu mengucapkan ijab dan qabul begitu. Bihaitsu apa itu kalau di munis itu? Qauluhu ka it'amil ja'i wa kiswatil 'ari kadza fit tuhfa ay tuhfatil muhtaj wan nihayatil muhtaj wal fathi wa fathil jawad. Qala Ain Shin. Siapa Ain Shin itu? Al-Imam Ali Asyibro Malisi. Di mana Asyibro Malisi itu? Di Mesir. Kita itu baca kitab itu pasti ulamanya ulama Mesir semua. Walaupun yang ngarang ulama Hadramaut. Tapi kalau ulamanya rata-rata pendapat dari ulama Mesir semua.
Qala Asy Ali Asy-Syibromalisi ala Nihayah. Jadi Asy Ali Asy-Syibromalisi itu punya hasyiah terhadap Nihayatul Muhtajnya karya Ar-Ramli. Jadi Tuhfatul Muhtaj itu karya Ibnu Hajar diberikan dua hasyiah. Yang pertama oleh Al-Imam Ibnul Qasim Al-Abbadi. Al-Abbadi bukan Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kalau Ibnu Qasim Al-Ghazi itu yang nulis Fathul Qorib. Kalau ini Ibnul Qasim Al-Abbadi, mutaakhirin. Beliau memiliki hasyiah terhadap Tuhfatul Muhtaj. Juga dihasyahi juga oleh Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani Ad-Dagistani, asalnya dari Dagestan. Makanya Dagestan itu banyak sekali yang mengamalkan pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian adapun Nihayatul Muhtaj itu ditulis hasyiah oleh siapa? Oleh Al-Imam Syekh Ali Asy-Syibromalisi. Wala yakunu it'amul ja'i waqis watul ari wa nahwuhuma qardon illa in kanal muqtaridu ghaniyan. Ya. Jadi dalam kasus memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, memberikan pakaian kepada orang telanjang, apakah dihukumi sedekah atau dihukumi qard? Dihukumi sedekah atau dihukumi hutang? Tafsil di sini. Ada beberapa surah yang mana itu dianggap qard, ada juga beberapa surah yang itu dianggap sebagai sedekah. Apa saja surah yang dianggap sebagai qard? Yang pertama, ketika muqrid atau ya, orang yang memberikan makanan dan yang diberikan makanan itu dua-duanya adalah orang yang fakir. Begitu. Jadi ada orang fakir sedang kelaparan, pengen mati, kemudian diberikan makanan, ya. Itu apakah disebut sebagai qard? Ya, disebut sebagai qard. Artinya apa? Wajib diganti nanti. Itu surah yang pertama. Surah yang kedua, ketika dua-duanya itu sama-sama orang kaya. Yang diberikan makan atau diberikan pakaian itu orang kaya, yang memberikan pakaian ya juga orang kaya. Itu wajib diganti juga, maksudnya qard. Yang ketiga, ketika yang memberikan pakaian itu orang miskin, yang diberikan pakaian atau makanan itu orang itu juga wajib diganti. Tapi bagaimana kalau yang memberikan pakaian atau makanan itu orang kaya dan yang diberikan makanan atau pakaian orang miskin, maka sedekah masuknya. Makanya di sini qardun illa in kanal muqtaridu ghaniyan. Wa illa bi angkana faqiron wal muqridu ghaniyan fahuwa shadaqah. Lima taqarrara fi babis siyari, jangan sairi, anna kifayatal fuqara'i wajibatun 'alal agniya. Karena kalau muqridnya itu orang kaya, muqtaridnya orang miskin yang tadi sedang kelaparan atau sedang telanjang, maka itu hukumnya wajib bagi orang kaya tersebut untuk memberikan hal tadi. Tsumma qala wa yambagi tasdiqul akhidi fi ma lawidda al faqra wa anqarahu dafi'u li annal asla adamu luzumi dhimmatihi syai'un. Syurutul muqridi isnan al-ikhtiyar, harus dalam keadaan yang rela, tidak boleh terpaksa. Muqrid itu harus mengeluarkan uang dengan sukarela, tidak boleh terpaksa. Kalau saya memaksa Abror untuk menghutangi saya, Bror, tolong hutangi saya. Kalau tidak menghutangi saya, antum akan saya bunuh. Apakah sah qardnya? Tidak sah karena tidak ada unsur ikhtiar di situ. Wa ahliyatut tabarru'i fi ma yuqriduhu, dan juga harus ahliyatut tabar. Apa ahliyatut tabarru kemarin itu? Bi angkana balighon wa akilan wa ghairu mahjurin bisafahin au falasin wa malikan lil mal. Fala yasihhu iqradul waliyyi ma la mahjurihi bila daruratin li'annahu laisa ahlan litabarru'i fihi. Na'am lil qadi iqradu mali mahjurihi bila daruratin liman kana aminan musiran likathrati ashgolihi. Misalkan begini. Siapa wali dari anak kecil dalam masalah harta?
Siapa yang memegang harta anak kecil? Bukan emak ta? Kalau lebaran kan emak biasanya. Apa? Astaga. Ya. Dalam syariat, dalam fikih ya, waliyul mal, waliyul atfal ya, atau as-sobi, waliyul atfal fil mal. Yang pertama adalah al-ab, al-jad, al-wasi, al-qayyim. Siapa qayyim ini? Imma hakim wa imma naibuhu. Ya. Kalau ada anak kecil mendapatkan uang karena apa? Misalkan karena wasiat. Karena dapat wasiat ya. Misalkan ada kakek meninggal dunia, ini kalau meninggal tolong sawah yang ada di belakang rumah itu diberikan ke cucu ya, misalkan begitu. Ya, maka itu namanya wasi. Jadinya milik siapa? Milik cucu tadi. Yang masih kecil itu. Nah, ketika kakek tersebut wafat, maka sawah ini siapa yang megang? Kalau ada bapak. Kalau bapak tidak ada, tadi karena meninggal kakek. Kalau kakek tidak ada, al-wasi. Al-wasi itu adalah orang yang diwasiati untuk mengatur urusan anak-anak ya. Misalkan kalau saya meninggal, tolong rawat anak-anak saya. Itu berarti orang yang diwasiatkan. Al-qayyim itu hakim atau penggantinya. Nah, kalau bapak tidak ada, kakek tidak ada, wasi tidak ada, maka yang memegang uang adalah hakim. Yang memegang sawah itu adalah hakim. Secara asal, walaupun hakim itu memegang harta anak kecil tadi, tidak boleh dihutangi, tidak boleh. Kecuali dalam kondisi darurat. Apa contohnya? Misalkan begini. Kalau tadi anak kecil itu diwasiati mobil, jangan sawah ya. Mobil misalkan. Hakim kan megang uangnya banyak. Megang uang ini, anak kecil ini, anak kecil ini. Kalau misalkan dalam kondisi banyak sekali pencurian, banyak tindakan-tindakan kriminal, banyak pencurian, copet, begal, begitu. Maka hakim khawatir ini akan diambil mobilnya, boleh dihutangi. Karena dalam kondisi doru, udah dihutangi dulu. Dihutangi terlebih dahulu, nanti dikembalikan lagi. Atau misalkan karena saking banyak kebutuhan, karena saking sibuknya. Jadi nggak mampu untuk mengatur itu. Kalau misalkan sawah kayak tadi, sawah kan butuh apa? Butuh dirawat. Karena dia terlalu sibuk mungkin, dan itu berupa sawah, ya sudah dihutangi dulu. Ini dihutangi dulu. Dihutangi nanti kembalikan kepada saya lagi. Ya. Takut nanti kalau mungkin saya terlalu sibuk, ini akan rusak, kan mubazir. Ya, begitu. Fala yasihu iqradul waliyyi ma la mahjurihi bila darurah li'annahu laisa ahlan litabarru'i fihi. Naam. Lil qadi iqradu mali mahjurihi bila darurah. Tapi syaratnya yang menerima hutang tadi orangnya limang kana aminan, harus dipercaya, musiron dan terkenal kaya, bukan orang miskin. Juga syaratnya harus badzilan, bukan orang pelit, dermawan ya, badzil itu dermawan. Likathroti ashgholihi. Paham ya? Syurutul muqtaridi isnan. Al-ikhtiyaru wa ahliyatul muamalah. Orang yang menerima hutang itu syaratnya adalah harus ikhtiar, tidak boleh ada unsur paksaan. Kalau saya berkata kepada Abror, ini loh uang saya hutangi, kalau antum gak mau nerima uang saya, akan saya bunuh. Tidak bisa ya. Itu terlalu baik orangnya. Baik dengan cara rasis. Karena harus ikhtiar. Wa ahliyatul muamalah. Jadi dalam versi fikih itu ada yang disebut ahliyatut tasarruf, ada yang disebut ahliyatul muamalah, ada yang disebut ahliyatut tabarru. Apa bedanya? Ada beda semua itu. Jadi ada ahliyatut tabarru, ada ahliyatut tasarruf, ada ahliyatul muamalah.
Gini saja gampangnya. Apa perbedaan ahliyatul muamalah dan ahliyatut tasarruf? Ahliyatut tasarruf itu seseorang yang budak secara mutlak tidak masuk kategori ahliyatu at-tasarruf. Jadi ahliyatut tasarruf itu di samping harus baligh, akil, ghairu mahjur, harus hurron mutlakon. Harus hur secara mutlak. Harus merdeka. Tapi kalau ahliyatul muamalah syaratnya sama, ya. Baligh, akil, ghairu mahjur, bisafah au bil falas wa apa? Wa hurran fi ba'di suwarihi. Wa hurran fi ba'di suwarihi. Alias ahliyatul muamalah itu seorang yang statusnya budak dalam sebagian surah masih diperbolehkan untuk mengambil hutang. Mengambil hutang. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah budak yang diberikan izin. Misalkan budak izin ke sayyidnya, wahai sayyid, saya hendak izin karena ingin meminta hutang kepada si A, maka sah itu. Karena dalam syaratnya harus ahliyatul mu'a. Coba kalau syaratnya ahliyatut tasarruf, maka budak apapun jenisnya, walaupun di sini tidak sah untuk menjadi muqtarib, tidak sah untuk mengambil hutang. Bi ayyakuna balighan aqilan ghairu mahjurin alaihi wa illam yakun ahlan litabarru' fayasihhu iqtiradul abdi al ma'dzuni lahu wal mukatab. Kalau syaratnya ahliyat atau tasarruf, mukatab tidak boleh mengambil hutang. Tapi karena di sini syaratnya ahliyatul muamalah, mukatab masih diperbolehkan untuk mengambil hutang. Apa mukatab itu? Supaya merdeka. Wal waliyu limuwallihi li'annahu ahlun lil muamalah fi malihi wa illam yakun ahlan litabarru'i fihi. Syartul muqradi. Syartul muqradi bi fathir ra ay ma yuqradu ay yasihha fihi as-salamu. Syaratul muqradi ayyasihha fihi as-salam. Ini sudah ya, saya hapus dulu. Jadi ada alasannya ya, kenapa fuqaha menyebutkan bab qard setelah bab salam. Apa alasannya? Karena sesuatu yang bisa dijadikan akad salam, maka bisa dijadikan dalam akad qard. Begitu. Makanya ulama menyebutkan setelah bab salam. Apa saja yang diperbolehkan dilakukan dalam transaksi bab salam selain syarat yang sebelumnya dalam bab itu? Ada syarat tambahan disebutkan dalam Munisul Jalis di matan tidak ada. Ya, ma yasihu fihi salam. Ma yasihu fihi as-salam. Sesuatu yang diperbolehkan untuk melakukan akad salam. Yang pertama adalah ayyakuna mun bo bi ton bisifat. Yang kedua adalah alla yakuna taliton bima yuqsad. Yang ketiga wa alla yadkhulahu an-naru lil ihalah. Yang keempat ayyakuna makluman qadran wa sifatan. Ini syarat barang yang diperbolehkan ditransaksikan dalam bab salam. Yang pertama, ayyakuna mundhabiton bis sifat.
Harus detail sifatnya. Harus detail, nggak boleh transaksi akad salam terhadap sesuatu yang sifatnya masih samar-samar. Apa contohnya? Banyak contohnya. Yang kedua, alla yakuna mukhtaliton bima yuqsadu. Barang yang dijadikan akad salam tidak boleh tercampur dengan sesuatu yang lain yang mana campuran itu tidak diketahui berapa persen. Misalkan begini. Dalam fikih itu ada yang disebut syair dan bur. Apa bedanya? Ada syair, ada bur. Syair itu gandum jenis seperti apa? Kalau barley apa barley? Tahu barley nggak? Tahu barley? Pokoknya itu ada jenis apa? Jenis ada gandum syair, ada gandum bur. Kalau hal ini dicampur dan campurnya tidak diketahui jenisnya, tidak sah dijadikan akad salam. Tapi kalau itu diketahui ukurannya, misalkan syairnya 50%, kemudian burnya 50%, maka sah. Karena apa? Karena masing-masing tujuannya berbeda. Kadang mungkin syair buat ini, bur juga buat hal ini. Makanya kalau dicampur dan campuran tidak diketahui, tidak diperbolehkan dalam akad salam. Kemudian wa alla yadkhulahun naru lil ihalah. Barang tersebut tidak boleh dibakar oleh api, yang mana api ini tujuannya untuk lil ihalah. Ihalah itu merubah yang tadinya mentah jadi matang. Ailit tobhi. Lit tob, apapun jenisnya yang proses permasakannya itu dengan cara dimasak menggunakan api, entah dengan digoreng, dibakar, ya, maka tidak boleh masuk dalam kategori bab salam. Kenapa? Nggak boleh. Karena apa namanya? Karena proses hasil pembakaran menggunakan api itu kan berbeda-beda kalau dulu itu loh. Dulu kan nggak bisa api itu diatur kecil besarnya. Kadang terlalu matang, kadang gosong. Makanya kalau dalam akad salam tidak boleh antum menjadikan barang-barang yang seperti ini dijadikan objek salam, nggak boleh. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang api bisa diatur kan. Semenit jadi seperti ini, 2 menit jadi seperti ini, 3 menit jadi seperti ini, begitu loh. Yang keempat, wa ayyakuna ma'luman qadaran wasifatan. Lah, 4 syarat ini itu syarat yang terlepas dari syarat dalam bab salam sebelumnya. Tidak disebutkan ya. Ini disebutkan dalam matan Abi Syuja disebutkan, dalam Mu'nisul Jalis disebutkan. Jadi bagus ya kalau antum sebelum kesini tahdir dulu kitab Mu'nisul Jalis. Punya kitabnya? Begitu ya. Nah, sesuatu yang diperbolehkan dijual dan dibeli dalam akad salam diperbolehkan dijadikan dalam transaksi qorad. Transaksi qorad. Begitu ya, paham ya? Nah, ma yasihu fihi salamu yasihu fihi al-qardu. Tapi dari ta'arif ini ada pengecualiannya. Wa yustasna minal mantuq. Wa yustasna minal mantuq. Di sini. Syaratul muqradi ayyasihha fihi as-salam. Ayyasihha fihi as-salam. Mafhumuhu adamu sihhati iqradi ma la yasihhu as-salamu fihi. Kalau antum hutang terhadap ikan bakar, ayam bakar, mungkin kalau sekarang udah jelas ya pembakarannya. Kalau dulu itu tidak sah seperti itu. Tidak seperti itu. Wa yustasna minal mantuqi mas'alatan yasihhu salamu fihima wala yasihhu al-qardu. Jadi dikecualikan dari mantuk ta'rif ini. Mantuk itu tekstual ya. Yasihhu as-salamu fihima wala yasihhu al-qardu. Ada sesuatu yang dalam dua masalah ini sah dijadikan akad salam tapi tidak sah dijadikan akad hutang. Apa itu? Al-amatul lati tahillu lil muqtaridi wal amatul lati la tahillu lahu wa fi wus'ihi zawalul mani'i ka ukhtiz zaujah. Jadi apa di sini? Yasihhu salamu
yasihu assalamu wala yasihu al-qardu. Kal amatil lati tahillu lil muqtarid. Apa makna tahillu ini? Ai al-ajanib. Bukan mahram. Bukan muhrim ya. Muhrim atau mahram? Muhrim orang ihram. Mahram orang yang haram dinikahi. Tapi kalau orang Indonesia sama aja dua-duanya. Ada beberapa sesuatu yang mana dalam akad salam sah, tapi dalam akad qorod tidak sah. Contohnya adalah budak perempuan yang mana halal dinikahi oleh muqtarid, itu boleh dijadikan akad salam, tapi tidak boleh dijadikan akad qorod. Kalau saya berkata kepada Abror itu penyuplai budak perempuan ya. Misalkan berkata seperti ini, aslam tuka amatan sifatuha kada wa kada ala antusal limani fi syahri kada fi makani kada. Abror memberikan budak apa saja terserah. Ya, mau memberikan budak yang mahram bagi saya, mau memberikan budak yang bukan mahram kepada saya terserah. Tapi kalau saya berkata kepada Abror aqrad iqtaradtuka fil amati, begitu saja. Saya berhutang kepadamu Abror budak perempuan, ya. Kemudian Abror memberikan kepada saya budak yang halal bagi saya, budak yang bukan mahramnya, maka tidak sah itu hukumnya. Tidak sah. Atau seperti ini. Atau budak itu adalah mahram muaqqad bagi muqtarid. Tahu mahram muaqqad? Mahram yang bukan mu'abbad. Ada berapa mahram mu'abbad? Ada 14, betul tidak? Mahram mu'abbad. Jadi mahram itu ada mahram mu'abbad, ada mahram mu'aqqad. Siapa contohnya? Ukhtu zaujah. Ukhtu zaujah itu mahram mu'aqqad. Kenapa? Karena ketika istri sudah dicerai, dia jadi halal. Turun derajat. Tapi kalau mertua, istri sudah dicerai, apakah mertuanya bukan mahram lagi? Tetap mertua. Walaupun sudah dicerai istrinya, begitu. Itu namanya mahram mu'abbad. Misalkan begini, saya hendak memesan budak kepada Abror, kemudian saya berkata, aslam tuka amatan sifatuha kada wa kada wa kada. Tiba-tiba Abror memberikan budak yang mana itu adalah saudari istri saya. Istri saya. Apakah sah? Sah kalau dalam akad salam. Ya. Tapi kalau saya sigotnya itu iqtaradtuka amatan, kemudian Abror memberikan budak perempuan yang mana itu adalah saudari istri saya, maka tidak sah seperti itu. Kenapa? Karena budak tadi itu adalah walaupun mahram, tapi itu mahram muaqqad. Ketika istri saya dicerai, budak itu jadi halal. Apa alasannya? Tidak tahu saya alasannya apa. Kenapa qorod dalam dua budak ini diharamkan? Saya belum menemukan jawaban alasannya. Tapi intinya itu. Wa yustasna minal mantuqi mas'alatan yasihhu salamu fihima wala yasihhul qardu. Al amatul lati tahillu lil muqtarid wal amatul lati la tahillu lahu. Tidak hal bagi saya tadi. Wa fi wus'ihi zawalul mani'. Ka ukhtiz zaujah. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada budak lagi ya. Jadi biasanya ulama-ulama Hadramaut itu ketika membahas budak tidak terlalu panjang lebar karena sudah tidak berlaku lagi begitu. Wa minal mafhumi mas'alatan yasihhul qardu fihima wala yasihhu as-salamu. Nisful aqari fa aqalla. Wal khubzi waznan aw addan li umumil hajati ilaihi. Termasuk mafhum ya. Jadi takdir begini, wa minal mafhumi ai wa yustasna minal mafhumi mas'alatan. Kalau tadi itu dari mantuknya yang dikecualikan. Kalau ini dari mafhumnya yang dikecualikan. Kebalikannya, yasihul qardu fihima wala yasihhu as-salamu. Nisful aqari fa aqalla. Begini contohnya. Saya dengan Abror membeli sebuah
lahan kosong. Akor itu lahan kosong ya. Lahan kosong itu terserah mau berapa meter, berapa hektar. Saya dibeli menggunakan akad syirkah dengan abror. Dengan akad syirkah. Belinya barengan. Patungan belinya. Belinya patungan. Jadi kalau misalkan akornya itu seharga 100 juta, saya 50 juta, abror 50 juta. Akhirnya itu milik saya dan abror. Artinya itu adalah milik bersama. Tiap petak itu milik bersama. Nggak bisa dibagi, ini milik abror, ini milik saya, nggak bisa. Itu namanya musya, yang tidak bisa dibedakan kepemilikannya. Tiba-tiba saya yang memiliki hak 50% menghutangi hak 50% itu kepada orang lain. Apakah bisa? Bisa seperti itu. Tapi dalam salam tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Jadi nisful aqori fa aqalla. Kalau setengah dari artinya 50% ke bawah itu dihutangi sah, tapi kalau dalam akad salam tidak sah. Wal khubzi waznan aw addan li umumil hajati ilaihi. Roti. Lihat, roti itu termasuk barang yang kemasukan api untuk dimasak supaya matang. Dalam akad salam tidak bisa. Kenapa? Karena tadi terkadang kekuatan api itu kan tidak bisa dipatok rata. Makanya dalam salam tidak bisa menggunakan memesan roti. Tapi dalam qard bisa. Kenapa? Karena li umumil hajati ilaihi faqul. Wal khubzi waznan au addan. Syurutu sighatil qardi. Syurutu sighatil qardi hiya syurutu sighatil bai ay hatta muwafaqatul qabuli wal lil ijab.